Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lili Putri Sinurat dari kelas MSDM 18A2. Di sini kita akan membahas tentang Kaizen untuk perusahaan. Materi yang akan kita bahas di sini adalah yang pertama, definisi Kaizen, yang kedua, konsep teori Kaizen, yang ketiga, penerapan Kaizen dalam perusahaan, yang keempat, manfaat dari Kaizen pada perusahaan. Definisi Kaizen. Kaizen terdiri dari dua kata. Yang pertama adalah Kai yang berarti change atau berubah. Zen. Yang kedua adalah Zen for yang berarti for the better. Artinya perubahan untuk menjadi lebih baik. Kaizen adalah istilah dalam bahasa Jepang yang bermakna perbaikan yang berkesinambungan yang diterapkan dalam perusahaan. Konsep teori Kaizen yang pertama adalah pemeliharaan. Kegiatan pemeliharaan di sini bermaksud yaitu pemeliharaan dalam teknologi, sistem manajemen, dan standar operasional dengan tujuan agar semua karyawan dapat mematuhi SOP yang telah ditetapkan. Yang kedua adalah perbaikan. Kaizen bersifat perbaikan kecil yang berlangsung dengan berkesinambungan. Yang selanjutnya adalah penerapan Kaizen dalam perusahaan. Penerapan Kaizen di dalam perusahaan diperlukan kerjasama dari semua elemen, baik dari level terendah sampai pada pucuk pimpinan dan pengambilan keputusan. Ada beberapa hal yang perlu dilakukan apabila Kaizen akan ditetapkan dalam perusahaan. Terdapat 4 standarisasi penerapan Kaizen dalam perusahaan. Yang pertama adalah standarisasi teknik, metode proses pengerjaan. Yang kedua, standarisasi siklus waktu pengerjaan. Yang ketiga, standarisasi urutan kerja. Yang keempat, standarisasi produk dalam proses. Manfaat penerapan Kaizen dalam perusahaan. Yang pertama, menghindari pemborosan. Dengan menerapkan perbaikan kecil namun konsisten, maka pemborosan dapat dihindarkan. Perusahaan akan terus bertumbuh setiap hari tanpa melakukan hal-hal yang tidak perlu. Kedua, menyelesaikan produk dengan lebih cepat. Dalam implementasi Kaizen, proses pengiriman produk ke pelanggan dapat dilakukan lebih cepat. Hal itu dikarenakan dalam prosesnya cukup berfokus pada hal-hal yang penting dan dibutuhkan pelanggan. Yang ketiga, berubah dengan cepat. Terkadang perusahaan terlebih startup butuh pivot secara cepat. Dengan penerapan Kaizen, maka hal tersebut mudah untuk dilakukan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.